Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang kembali di media pembelajaran berbasis daring untuk mata pelajaran laundry di kelas 12. Dengan saya sebagai pengampu mata pelajaran, Kadek Puspayanti SPD, biasanya saya dipanggil Ibu Puspa. Jadi untuk hari ini Ibu akan menjelaskan beberapa materi yang belum sempat Ibu paparkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi Ibu mohon kalian dapat mencermati materi yang Ibu sampaikan hari ini dengan baik. Baiklah anak-anak, kita masih pada materi dry cleaning. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa definisi dari dry cleaning itu sendiri. Kemudian kita juga sudah membahas pemeriksaan pakaian yang dicuci dengan menggunakan teknik dry cleaning. Kemudian yang ketiga juga kita sudah membahas pengklasifikasian pakaian yang dicuci dengan menggunakan teknik dry cleaning. Nah, untuk hari ini Ibu akan kembali melanjutkan materi yaitu tentang langkah-langkah pencucian dry cleaning, kemudian penyetrikaan dan pengemasan pakaian, dan yang terakhir adalah jenis-jenis solvent atau jenis-jenis bahan pembersih yang akan digunakan untuk mencuci dengan teknik dry cleaning. Nah, untuk itu kita mulai saja materinya mulai dari yang pertama. Nah, langkah pencucian dry cleaning atau yang disebut dengan washing program. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat anak-anak bahwa seperti yang kita ketahui, kita lebih mengenal dengan istilah laundry ketimbang dry cleaning. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan perbedaannya terlebih dahulu untuk beberapa perbedaan antara mencuci dengan menggunakan teknik laundry dan juga mencuci dengan menggunakan teknik dry cleaning. Pencucian dengan menggunakan teknik laundry itu yang pertama jelas memerlukan waktu yang cukup lama, ya kurang lebih sekitar 40 menitan. Kemudian langkah pencuciannya pun juga banyak. Dan yang jelas laundry itu mencuci dengan menggunakan media air. Nah, lalu apa bedanya dengan menggunakan dry cleaning? Nah, pada pertemuan yang sebelumnya Ibu juga sudah memberikan penjelasan kepada kalian bahwa yang membedakan di sini adalah media pencucinya. Kalau menggunakan laundry, dia medianya berupa air, sedangkan jika dry cleaning, nah kalian bisa lihat di sana, media pencuciannya tidak menggunakan air namun menggunakan solvent khusus. Kemudian waktu untuk mencuci dengan menggunakan teknik dry cleaning itu sangat singkat dengan memerlukan 6 langkah pencucian. Nah, jadi kalian sudah bisa mengetahui perbedaan antara teknik mencuci laundry dengan teknik mencuci dry cleaning. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan 6 langkah teknik pencucian atau washing program dalam metode pencucian dry cleaning. Yang pertama itu ada suds atau washing, kemudian yang kedua drying, yang ketiga ada extracting, yang keempat ada drying, yang kelima ada cooling, dan yang keenam atau yang terakhir ada deodorizing. Nah, jadi keenam langkah ini akan Ibu jelaskan satu persatu agar kalian lebih paham. Nah, anak-anak, langkah yang pertama dalam teknik pencucian dengan menggunakan metode dry cleaning itu ada namanya suds atau washing. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam mesin, pakaian terlebih dahulu dites tingkat kelenturannya satu persatu dengan dicelupkan ujungnya ke dalam solvent, lalu digosokkan ke bahan yang berwarna putih. Suds atau washing ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengecek tingkat kelunturan pada pakaian. Kemudian, jika pakaian tersebut luntur, maka harus dipisahkan agar tidak terkena pakaian lainnya. Kemudian, semua pakaian dimasukkan ke dalam mesin. Nah, setelah semua pakaian dimasukkan ke dalam mesin, kemudian aktifkan washing program sesuai dengan jenis warna yang sedang diproses.
Lalu solvent keluar dan mengisi drum untuk proses pencucian. Nah, waktu pencucian pada saat suds atau washing, langkah yang pertama ini itu hanya memerlukan waktu pencucian sekitar 5 menit. Nah, langkah yang kedua itu disebut sebagai drying. Drying ini merupakan proses pembuangan solvent ke tang atau penampungan minyak yang sudah dipakai. Nah, proses drying ini memerlukan waktu sekitar 60 detik. Jadi, di dalam mesin dry cleaning ini ada suatu proses pembuangan solvent atau bahan pembersih yang digunakan ke dalam sebuah tang atau penampungan minyaknya yang sudah dipakai. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ada gambarnya mesin dry cleaning tersebut. Selanjutnya, langkah yang ketiga ada extracting. Nah, extracting ini adalah proses pemerasan pakaian agar solvent yang terserap pada pakaian tersebut terbuang ke penampungan dan kadarnya yang tertinggal di dalam pakaian itu dalam jumlah yang sedikit. Nah, pada proses extracting ini kurang lebih memerlukan waktu sekitar 3 menit. Selanjutnya, langkah yang keempat disebut drying. Drying ini adalah proses pengeringan pakaian yang terdapat dalam mesin dry cleaning, di mana proses ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. Nah, langkah yang kelima disebut cooling. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa cooling itu merupakan suatu proses pendinginan pakaian setelah proses pengeringan yang terdapat di dalam mesin dry cleaning, di mana tujuan dari cooling ini agar pakaian itu menjadi dingin sehingga dalam pengemasannya menjadi lebih mudah. Nah, proses cooling ini memerlukan waktu sekitar 5 menit. Selanjutnya, langkah yang terakhir, yang keenam, disebut deodorizing. Nah, di mana deodorizing ini merupakan proses penghilangan bau solvent. Nah, artinya bahan-bahan kimia yang digunakan pada saat proses pencucian itu memiliki bau yang menyengat sehingga dilakukan proses penghilangan bau supaya tidak tercemar pada kesehatan kita. Proses ini dilakukan agar saat pakaian yang dikeluarkan dari mesin sudah tidak berbau solvent lagi. Pembahasan berikutnya yaitu terkait tentang penyetrikaan dan pengemasan pakaian. Nah, hal ini dikerjakan setelah proses pencucian selesai. Sebelum dilakukan pengepresan, hasil cucian harus dicek terlebih dahulu guna memastikan kondisi pakaian tersebut. Seperti masih adakah noda, kemudian masalah yang terdapat pada pakaian seperti kancingnya yang hilang atau kelunturan serta sobek. Apabila ada suatu masalah, petugas dry cleaning harus segera melapor kepada supervisornya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam penyetrikaan dan pengemasan itu ada peralatan. Jadi, peralatan yang digunakan dalam penyetrikaan itu mencakup saksiki atau body former, kemudian ada mushroom press machine, dan yang terakhir ada steam press machine. Selain itu, juga diperhatikan tentang pengemasan pakaian tersebut. Nah, kali ini Ibu akan memaparkan satu persatu tentang beberapa teknik penyetrikaan atau pengemasan pakaian. Nah, peralatan yang digunakan dalam pressing. Jadi yang pertama kita bahas dulu yang namanya body former. Nah, seperti pada gambar yang ada di sebelah, itu kalian sudah bisa melihat peralatan yang namanya body former. Lalu, apa itu body former? Nah, di sini juga sudah Ibu jelaskan.
bahwa mesin ini digunakan untuk membentuk badan atau melicinkan jas dan pakaian yang sejenisnya. Nah, pengepresan ini dapat dilakukan dengan cara meletakkan jas pada mesin dan bagian tangannya itu diberi yang namanya sleever foam. Nah, ini dia. Di mana sleever foam itu merupakan penyangga bagian tangan agar bagian tangan jas tersebut rapi dan licin. Nah, peralatan yang kedua itu disebut dengan mushroom press machine. Nah, jadi mesin mushroom ini merupakan mesin yang digunakan untuk mengepres atau melicinkan pakaian. Misalnya pada bagian dada, kemudian pada bagian punggung dan bagian pundak serta bagian tangannya. Nah, di sini juga pada pakaian yang berupa blus dan kemeja, itu setelah bagian kerahnya itu selesai dipres, kemudian dilanjutkan dengan mengepres bagian pundaknya dan dada dengan menggunakan mesin ini. Nah, jadi nanti di sini pakaiannya diletakkan di sini, kemudian dipres. Ini alat yang berada pada bagian atasnya ini diturunkan. Nah, peralatan yang ketiga itu namanya steam press machine. Nah, jadi di sini sama seperti mesin steam, di mana mesin ini digunakan untuk mengepres pakaian yang terbuat dari bahan khusus agar pakaian yang telah diproses secara dry cleaning itu tidak menjadi rusak. Biasanya mesin ini digunakan untuk mengepres pakaian seperti pakaian blus, kemudian gaun, dan juga celana panjang. Nah, pembahasan yang berikutnya itu terkait tentang pengemasan pakaian. Nah, di mana setelah proses dry cleaning selesai, pakaian akan dibungkus dan digantung dengan menggunakan plastik yang dikenal dengan sebutan sweat cover atau sweat plastic bag. Nah, anak-anak, pembahasan kita yang terakhir yaitu terkait tentang jenis-jenis bahan pembersih yang digunakan dalam proses dry cleaning. Nah, bahan pembersih di sini itu dikenal dengan istilah solvent. Jadi, solvent itu merupakan bahan utama dalam proses pencucian dengan metode dry cleaning. Kita akan bahas beberapa solvent itu. Yang pertama ada yang namanya petroleum spiritus. Jadi petroleum spiritus ini merupakan bahan yang sudah jarang digunakan karena memiliki bau yang sangat menyengat dan juga merupakan bahan yang sangat keras. Kenapa ini jarang digunakan? Nah, karena larutan ini merupakan larutan yang dapat melelehkan pakaian. Yang kedua, ada yang namanya trichloroethana, di mana larutan ini atau solvent ini merupakan solvent yang bersifat sangat mudah menguap sehingga dapat membahayakan orang yang menggunakannya. Nah, terutama pada saat dia menguap, pastinya dia akan mengeluarkan gas yang akan dihirup oleh staf laundry yang tentunya akan membahayakan pernapasan. Kemudian solvent yang ketiga itu namanya perchloroethylen. Nah, larutan ini biasanya disebut sebagai PERC, di mana dia memiliki bau yang tidak terlalu menyengat dan sangat aman untuk pakaian. Nah, bahan jenis ini biasanya sering sekali digunakan hampir di semua hotel atau perusahaan yang berhubungan dengan dry cleaning. Dan yang terakhir, ada spouting chemical. Nah, spouting chemical ini digunakan untuk bahan-bahan ketika dilakukan proses pre-spotting atau penghilangan noda. Jadi, bahan ini bersifat untuk menghilangkan noda yang ada pada pakaian. Nah, untuk selengkapnya, Ibu akan bahas beberapa bahan kimia pada proses spouting chemical yang digunakan untuk menghilangkan noda. Jadi ini dia daftar spouting chemical yang sering digunakan pada perusahaan
yang biasanya menggunakan metode dry cleaning. Yang pertama, ada bahan kimia yang namanya Quick Go. Jadi Quick Go ini merupakan bahan yang digunakan untuk menghilangkan noda darah dan makanan seperti telur, coklat, es krim, susu, atau bumbu-bumbu masakan lainnya. Yang kedua, ada bahan kimia Bongu. Jadi ini digunakan untuk menghilangkan noda minuman seperti kopi, soft drink, atau teh. Dan kimia yang ketiga, ada yang namanya Ingo. Nah, tentunya kalian sudah tahu bahwa ink ini merupakan tinta, ya jelas bahan kimia ini merupakan bahan untuk digunakan menghilangkan noda tinta secara. Yang terakhir, bahan kimia digunakan namanya Rusgo. Nah, jadi Rusgo ini merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menghilangkan noda karat. Jadi anak-anak, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dalam pokok bahasan dry cleaning di bab 1 mata pelajaran laundry. Jadi Ibu harapkan kalian dapat menyimak materi ini dengan baik. Semoga bermanfaat ke depannya dalam dunia industri perhotelan. Sampai jumpa dan semangat dalam pembelajaran daring. Om Santi 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 Om.